Romi Gonen sedang disandra ketika menerima panggilan tak terduga. Di ujung telepon terdengar suara yang tenang dan dingin. Seorang pria yang belum pernah dia lihat tetapi mengendalikan segalanya di sekitarnya. Dia berkata bahwa dia akan segera dibebaskan, tetapi meminta satu hal sebagai gantinya. Bahwa dia tidak pernah menceritakan apa yang telah dilakukan para penculik kepadanya. Dan tahu siapa pria itu? Kepala sayap militer Hamas. Arsitek peristiwa 7 Oktober yang telah 6 kali coba dibunuh oleh Israel dan gagal dalam ke-6 percobaan itu. Tapi ada alasan kenapa dia masih hidup. Alasan yang mengganggu. Alasan itu adalah para korban Hamas itu sendiri. Dan memahami hal itu adalah kunci untuk menjawab pertanyaan yang sedang ditanyakan banyak orang sekarang. Apakah Hamas masih punya masa depan? Karena ini adalah kisah tentang kekejaman yang akhirnya berbalik kepada pelakunya. Tentang kesabaran, sebuah kesabaran yang mampu mengalahkan paranoia. Dan tentang keadilan yang akhirnya datang meskipun butuh waktu 2 tahun. Izz al-Din al-Haddad tidak hanya bersembunyi di jalur pelarian. Dia memiliki perlindungan yang tidak bisa ditembus oleh teknologi intelijen manapun. Sandera Israel sengaja ditempatkan di dekatnya sebagai tameng manusia. Prajurit wanita muda yang ditangkap dalam serangan 7 Oktober, diantaranya Liri Albak, Daniela Gilboa, dan Agam Berger. Pengamat militer dari pangkalan Nahal Oz digunakan sebagai perisai hidup antara dia dan jet tempur Angkatan Udara Israel. Pikirkan itu sebentar. Wanita-wanita yang sama yang telah diambil Hamas dari tempat tidur mereka, dari keluarga mereka, pada hari paling brutal dalam sejarah terkini Israel, wanita-wanita ini digunakan sebagai tameng untuk melindungi pria yang memerintahkan penculikan mereka. Israel tahu di mana dia berada, tapi menyerang berarti membunuh orang-orang yang coba mereka selamatkan. Jadi selama berbulan-bulan Israel mengamati dan menunggu. Tapi sebenarnya siapa pria ini yang sanggup menggunakan orang-orang tak bersalah sebagai tameng? Al-Haddad bergabung dengan Hamas pada usia 17 tahun, tepat saat kelompok itu didirikan pada tahun 1987. Ia menghabiskan puluhan tahun naik pangkat di dalam Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dan membangun reputasi sebagai seseorang yang teliti, dingin, dan sangat sulit dilacak. Ia jarang muncul di depan umum. Ia tidak pernah tidur di tempat yang sama 2 kali. Ia bergerak melalui terowongan-terowongan Gaza seperti bayangan, tanpa rutinitas, tanpa pola, tanpa wajah yang dikenal. Foto publik terakhir dirinya sudah bertahun-tahun lalu. Di dalam intelijen Israel, dia digambarkan sebagai seseorang yang hampir paranoid. Dan paranoia itu membuatnya tetap hidup selama bertahun-tahun. Para agen yang memburunya bahkan menjulukinya sebagai hantu Gaza. Dia adalah salah satu perencana utama serangan 7 Oktober 2023. Dokumen yang disita oleh tentara Israel di dalam Gaza menunjukkan sebuah perintah yang ditandatangani oleh Al-Haddad sebelum serangan dimulai. Tujuan utama menurut dokumen tersebut adalah menangkap sebanyak mungkin tentara dalam beberapa menit pertama dan membawa mereka ke dalam Gaza. Penculikan massal itu bukan kebetulan. Itu adalah strateginya. Dan Al-Haddad adalah salah satu arsiteknya. Setelah pembantaian, saat dunia mengikuti negosiasi sandera, Al-Haddad mengelola sistem penyanderaan dari dalam. Dia tahu apa yang terjadi pada para sandera. Dia mengendalikan di mana mereka ditahan dan menggunakan mereka untuk memastikan kelangsungan hidupnya sendiri. Setidaknya 6 kali Israel mencoba untuk menyingkirkannya selama perang, dan dalam 6 kesempatan itu dia berhasil lolos. Kadang-kadang hanya dalam hitungan menit, kadang-kadang karena keberadaan sandera di dekatnya membuat serangan menjadi mustahil. Namun pada bulan Oktober 2025, situasinya berubah. Dengan gencatan senjata yang dimediasi oleh Amerika Serikat dan pembebasan sandera Israel terakhir yang masih ditahan, perisai Al-Haddad pun lenyap. Tiba-tiba, tidak ada lagi yang menghalangi Israel untuk menjangkaunya. Hantu itu kehilangan satu-satunya perlindungan nyatanya. Dan sejak saat itu, waktunya mulai menipis. Shin Bet
Dinas Intelijen Dalam Negeri Israel bersama dengan intelijen militer mulai memburunya dalam waktu nyata. Bayangkan para analis di sebuah ruangan, Memantau setiap sinyal, setiap pergerakan mencurigakan, setiap orang yang masuk atau keluar dari alamat-alamat tertentu di Gaza. selama 10 hari berturut-turut tanpa henti, mereka menunggu saat yang tepat. Mereka tahu bahwa pada suatu saat dia akan melakukan kesalahan. Dan ketika itu terjadi pada seorang pria yang begitu diburu, hasilnya sudah pasti. Pada malam tanggal 15 Mei 2026 pukul 19:45, Al-Haddad melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia naik ke permukaan, keluar dari terowongan, pergi ke sebuah apartemen di pusat Gaza untuk menemui keluarganya. Dalam hitungan detik, intelijen memastikan adanya kesempatan itu. Angkatan Udara menerima perintahnya. Rudal itu datang sebelum dia sempat menyadari apa yang sedang terjadi. Hantu itu telah ditemukan. Al-Haddad tewas bersama istrinya yang telah ia latih sendiri untuk menembak dan melempar granat, serta anggota keluarga lainnya. Kepala Staf Angkatan Darat Israel mengatakan bahwa dalam setiap percakapan yang ia lakukan dengan sandera yang dibebaskan, nama Al-Haddad selalu muncul berulang kali. Dia adalah pria yang selalu ada di mana-mana tanpa pernah terlihat. 11 hari setelah kematian sang hantu, Hamas sudah memiliki pemimpin militer baru. 11 hari setelah itu, dia juga sudah mati. Israel menewaskan Mohamed Odeh dalam sebuah serangan ke sebuah gedung apartemen di Gaza. 11 hari adalah lama waktu pemimpin militer Hamas yang baru itu bisa bertahan hidup. Dan inilah yang sebenarnya dibangun oleh Israel. Sesuatu yang lebih canggih daripada sekadar menetralkan orang-orang. Ini adalah sebuah sistem. Setiap kali Hamas menunjuk seorang pemimpin baru, orang itu secara otomatis menjadi target nomor 1 Israel. Intelijen Israel sudah memantau para kandidat, bahkan sebelum mereka menjabat. Itu berarti siapapun yang kompeten di dalam Hamas tahu bahwa menerima posisi kepemimpinan sama saja dengan menandatangani hukuman matinya sendiri. Israel tidak hanya mengeliminasi para komandan, Israel membuat jabatan itu sendiri menjadi tidak diinginkan. Israel menghancurkan kemampuan Hamas untuk memiliki kepemimpinan. Bukan hanya para pemimpin. Dan kemudian kita sampai pada pertanyaan yang mungkin sedang Anda tanyakan sekarang. Apakah ini akhir dari Hamas? Jawaban jujurnya adalah tidak juga. Hamas sudah pernah kehilangan para pemimpinnya sebelumnya dan tetap bertahan. Organisasi ini dibangun untuk beroperasi dalam sel-sel independen, tersebar, kelompok-kelompok yang tetap berjalan meskipun tanpa komando pusat, tepatnya untuk bertahan dari tekanan seperti ini. Namun ada perbedaan mendasar antara apa yang terjadi sebelumnya dan apa yang sedang terjadi sekarang. Hamas yang merencanakan peristiwa 7 Oktober itu sudah tidak ada lagi. Yahya Sinwar, arsitek serangan tersebut, sudah mati. Mohamed Deif, komandan senior Brigade Al-Qassam, sudah mati. Mohamed Sinwar, saudara laki-laki Yahya yang mencoba membangun kembali kelompok tersebut, sudah mati. Ismail Haniyeh, pemimpin politik, telah dieliminasi di Iran. Al-Haddad, perencana besar terakhir yang masih berada di Gaza, sudah mati. Dan penggantinya bahkan belum sempat belajar tugasnya sebelum juga dieliminasi. Satu persatu semuanya dieliminasi. Yang tersisa bukanlah Hamas yang dikenal dunia. Ini adalah organisasi yang terpecah-pecah, tanpa kepemimpinan yang solid, tanpa inti strategis yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun. Membangun kembali itu membutuhkan waktu. Dan Israel tampaknya tidak mau memberikan waktu itu. Dan kamu, bagaimana menurutmu? Apakah kamu percaya Hamas bisa membangun kembali setelah semua ini? Atau apakah ini benar-benar awal dari akhir? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, saya sangat ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Jika video ini membuatmu melihat konflik ini dari sudut pandang yang berbeda, bagikanlah kepada seseorang yang juga perlu memahami apa yang sedang terjadi di Timur Tengah. Dan jika kamu belum berlangganan kanal ini, inilah saatnya. Sampai jumpa di video berikutnya.